ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkaulah Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu selalu mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu sore hari ini ajar kami untuk duduk diam, dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi kami, yang menjadi arahan bagi kami, supaya langkah kami tidak salah di tahun kemenangan dan berkat internasional ini Tuhan. Tolong kami, berikan kami pengertian-pengertian baru dan berikan kami kemampuan untuk menyerap isi hati Tuhan. Menangkap esensi yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami semakin selaras dengan apa yang Tuhan mau. Semakin selaras dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu biar hanya kemuliaan Tuhan dan isi hatinya Tuhan yang boleh disampaikan sore hari ini bagi jemaat terkasih di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan arahan-Mu, untuk mendengarkan tuntunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk. Terima kasih banyak tim PAW. Haleluya, haleluya, shalom. Salam sehat, selamat sore buat kita semua dan rasanya belum terlambat ya untuk mengucapkan selamat tahun baru, selamat masuk dalam tahun kemenangan dan menikmati berkat internasional. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan, kita semua masih bisa beribadah, masih diizinkan oleh Tuhan untuk masuk di tahun yang baru ya. Tadi pagi dan siang tadi saya sharing bahwa enggak semua orang dipilih untuk masuk di 2025. Ya, tetapi ketika kita diizinkan masih punya nafas, berarti Tuhan masih kasih kepercayaan dalam kehidupan kita. Amin. Tarik nafas dulu dengan dalam. Lepaskan dengan panjang. Berarti Tuhan masih kasih kepercayaan. Amin. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada gembala sidang setempat dan leader setempat atas kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Ini buat saya anugerah karena seingat saya terakhir saya kesini 15 Desember. Lalu kemudian jadwal berikutnya itu kurang lebih kira-kira setelah semester kedua. So I didn't expect that I will be here today gitu ya. Jadi terima kasih buat undangannya dan pas di jadwal itu saya temukan memang yang kosong di bulan Januari hanya tanggal 26. Jadi meresponi undangannya saya mengucap syukur bisa ada kembali bersama-sama dengan Anda sore hari ini. Kenapa? Karena 15 Desember jika Anda datang dan Anda ingat, saya sudah memperlengkapi Anda dengan bekal yang akan dibawa masuk dari 2024 ke 2025. Di situ saya sampaikan ada the waiting zone di ibadah pertama, lalu kemudian ibadah 2, 3, 4, 5 judulnya the visa. Seperti seolah-olah kita mau keluar negeri, kita butuh permit untuk masuk, entah itu visa on arrival ataupun visa dengan kebutuhan khusus, kita perlu apply. Masih ingat ya, V-nya adalah victor not a victim. Kalau kita dibekali dulu di 2024 supaya masuk di dalam tahun kemenangan, kita punya mental pemenang, bukan mental korban. Anda tahu kalau mental korban? Mental korban itu kan selalu menyalahkan situasi. Mental korban itu kan menyalahkan orang lain. Mental korban itu seneng ngasihanin diri sendiri. Apa-apa bilangnya nggak bisa. Seolah-olah sebuah kerendahan hati tapi sebetulnya tidak mau upgrade capacity. Nah oleh sebab itu diteruskan tuh the visanya, V-nya udah victor not a victim. I-nya adalah intention and attention. Bahwa niatan kita dan juga perhatian kita itu perlu dikerucutkan untuk meresponi panggilan Allah. Kalau Anda masih ingat yang Anda hadir di pukul 1 ya. Lalu kemudian di sore hari seperti ibadah saat ini masih ingat saya ada sharing tentang seat belt on. Kenakan sabuk pengaman, buckle up. Siapa yang masih ingat itu? Saya ada cerita tentang Yosafat ya. Ada beberapa yang datang jam 4 ketemu lagi. Bahwa turbulensi kehidupan itu unavoidable. Pasti bisa saja terjadi. Padahal waktu tahun lalu kita punya satu tema pergeseran besar, betul?
Ingat saya ada kasih gerakan, kalau saya di sini bergerak ke depan itu namanya pergeseran. Tapi pergeserannya namanya progres, ada kemajuan ya. Puji Tuhan ini bagus. Tapi yang namanya pergeseran juga berarti seperti ini. Bergeser juga tapi ke belakang. Nah yang tadi namanya progres, yang ini namanya regress atau kemunduran. Sekalipun terjadi kemunduran masih aman karena Anda masih dalam jalurnya Tuhan. Yang paling bahaya pergeseran ke samping. Karena pergeseran ke samping artinya Anda keluar dari jalur dan tracknya Tuhan. Yang ini bukan progress, bukan regress, ini namanya digress. Kenapa bisa keluar? Karena ketika turbulensi kehidupan terjadi Anda nggak buckle up. Anda nggak pakai seat belt. Seat belt itu terdiri dari 2 tali. Tali kanan dan tali kiri. Baru bisa buckle up. Gimana cara buckle up-nya? Tali kiri adalah doa, pujian, dan penyembahan. Tali kanan adalah firman Tuhan. Anda buckle up. Begitu ada turbulensi, Anda gak akan loncat keluar jalur. Anda aman, karena yang ngejagain Anda adalah doa, pujian, penyembahan, dan firman. Apalagi sekarang ditambah masuk di dalam tahun yang baru, Anda dan saya doa dan puasa. Berapa hari? 21 hari. Berakhirnya kapan? Hari ini. Bilang sama kanan kirinya, pantesan dari tadi kelihatan glowing. Sebab baru selesai puasanya 21 hari ya. Saya mengucap syukur sama Tuhan kita masuk di dalam tahun yang baru. Jadi saya tuh happy banget dari pagi. Happy-nya tuh kenapa? Karena sempat membekali Anda untuk masuk 2025. Dan masih bulan Januari di minggu terakhir diberi kesempatan bertemu lagi dengan Anda. Untuk kita melihat apakah 2025 kita dijalankan dengan menyenangkan atau menegangkan. Segala sesuatu yang baru Bapak Ibu itu selalu mengundang 2 rasa. Baru itu menyenangkan karena Anda belum pernah lakukan. Baru itu juga menegangkan karena Anda belum pernah melakukan. 2025 kan kita semua baru masuk, betul? Berarti akan menyenangkan, Anda akan menghadapi 2025 ini dengan antusias no matter what. Tetapi kalau Anda rasanya lebih condong kepada hal-hal yang menegangkan, pasti akan ada kekhawatiran. Apakah itu lumrah human being? Pasti ada kekhawatiran. Gimana cara menyikapinya? Yang pertama adalah lakukan persiapan. Bulan Januari ini kita lakukan persiapan supaya kekhawatiran kita tidak berkembang jadi ketakutan. Masa 12 bulan ke depan kita penuh ketakutan? Padahal ini adalah tahun kemenangan dan berkat internasional. Yang pertama adalah lakukan persiapan, yang kedua adalah lakukan perubahan. Kalau Anda temukan masih ada yang belum selaras dengan kehendak Tuhan, mesti segera lakukan perubahan. Makanya kita diajar untuk berpuasa supaya mematikan keinginan daging kita. Nggak ada jalan lain sih, memang harus puasa. Nah perhatikan ya, persiapan rumusnya ditambah dengan perubahan, hasilnya pasti akan ada pertumbuhan. Amin. Nah oleh sebab itu saya mau minta tolong multimedia untuk bantu tayangkan supaya kita lebih mudah dan lebih cepat mencatat firman Tuhan. So welcome, you have arrived in 2025. Karena dari kata visa, selain S-nya adalah seatbelt on, A-nya adalah arrive. Anda sudah arrive nih, udah tiba di kedatangan di 2025. Bahkan Anda sudah mau selesai di bulan Januarinya, minggu depan kita sudah mulai masuk bulan Februari. Dan di bulan Januari ada subtema kemenangan atas sifat lama dan keinginan dunia. Jadi fokus kita kepada hal-hal ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena berkat internasional berarti perluasan wilayah. Siapa yang percaya wilayah kita akan diperluas Tuhan? Amin. Nah masalahnya kita nggak bisa memperluas wilayah dengan sifat lama dan keinginan daging kita. Berbahaya. Makanya Anda harus bereskan dulu dalam doa dan puasa. Itulah sebabnya hari ini kita dilengkapi dengan 5 hal yang harus kita persiapkan. Ingat ya tadi ya, persiapan dulu ditambah dengan perubahan, hasilnya pertumbuhan. Seumpama kita sedang baca buku berseri. Seri bukunya adalah seri kemenangan atas sifat lama dan keinginan dunia. Kalau kita baca buku berseri bacanya yang paling atas. Jadi tadi pagi pukul 7 itu sudah disampaikan tentang satu judul winner not quitter. Bukan victor not victim. Tapi winner not quitter. Artinya kita para pemenang yang terima kemenangan ini kita nggak boleh cepet nyerah.
Kalau cepat nyerah, Anda berarti orang yang terlalu cepat menyimpulkan proses Tuhan dalam hidupmu. Tuhan belum selesai sama kita, sebab kita masih napas. Kalaupun yang Anda lihat secara kasat mata belum tentu sesuai dengan apa yang Anda expect, apa yang Anda harapkan, tetap bersukacita dalam prosesnya Tuhan. Amin. Sebab proses Tuhan itu akan membuat kita tahan uji. Proses Tuhan itu akan membuat kita tahan banting. Amin. Sebab kita adalah orang yang keluar lebih daripada pemenang. Gak ada pahlawan yang cengeng. Pahlawan itu kalau masuk dalam perjuangan pasti ada goresannya. Pasti ada lukanya. Makanya harus tahan banting. Makanya harus tahan uji. Itulah sebabnya ketika kita gak mau terluka sama sekali. Gak mau masuk dalam proses sama sekali. Berarti kita tidak sedang berjuang. Kalaupun kita luka, saya percaya Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Siapa di sini yang punya bekas luka? Ada nggak yang punya bekas luka? Nggak ada, mulus sekali jemaat ini. Bekas luka, misalnya jatuh dari sepeda. Saya punya di lutut saya tuh ada luka kering tapi udah nggak sakit lagi lah ya. Bekasnya aja karena goresannya cukup dalam waktu saya masih kecil jatuh dari sepeda. Ada yang punya bekas luka? Nggak bisa dihilangin itu. Bahkan ada yang bisa berkembang jadi keloid. Ada ya? Oh lumayan ya, nggak terlalu mulus banget jemaat ini ternyata. Saya mau tanya, bekas luka sakit nggak? Bekas luka sakit nggak? Enggak ya. Harusnya bekas luka nggak sakit. Pada saat luka dia sakit. Tapi ketika dia sembuh dia tidak sakit. Nggak mungkin jatuhnya 20 tahun yang lalu saya tanya masih sakit nggak? Sakit. Berarti itu bukan bekas luka. Itu adalah luka basah. Dan kalau luka basah selama 20 tahun basah terus. Itu bukan luka. Itu borok. Betul? Siapa yang pernah disakiti oleh orang 20 tahun yang lalu, tapi ketika Anda bertemu dengan orangnya saat ini masih perih. Saya kasih tahu ya, itu borok yang membahayakan buat Anda. Satu ketika harus diamputasi. Gak main-main loh. Makanya mengucap syukur kalau Tuhan kasih kita proses tahan banting. Proses tahan uji. Siapa yang mau tahan banting? Gak semua malaikat catat. Gak semua ya. Siapa yang mau punya kapasitas aku nih orangnya tahan banting di dalam tahun kemenangan. Luar biasa. Berarti harus sering-sering harus sering-sering diapain? Baru saya percaya Anda tahan banting. Anda kalau mau jadi orang yang tahan uji harus sering-sering baru saya percaya Anda tahan uji. Jangan takut sama ujian. Takutlah kalau gak belajar firman. Kapanpun ujian itu datang berupa cobaan, bersyukurlah kepada Tuhan karena itu tempat kita membuktikan bahwa kita adalah manusia-manusianya Allah yang tahan uji. Amin. Banyak orang bilang, Gina tapi cobaan banyak banget ya, namanya juga cobaan. Kalau mau sedikit namanya cobain. Bukan cobaan ya. Itulah sebabnya kita harus jadi winner not quitter supaya kita bisa merubah habit kebiasaan lama kita. Makanya di ibadah 2 judulnya habituation. Ini kata apa lagi sih Gina? Gini loh Bapak Ibu, saya gak bisa bicara tentang kebiasaan atau habit tanpa melibatkan situasi. Karena tidak ada manusia lahir sudah punya kebiasaan, gak ada. Kebiasaan itu dibentuk karena situasi orang. Gak ada newborn baby yang memang kalau tidur milihnya terang. Kalau gelap gak bisa tidur, gak ada. Itu pasti gara-gara mamahnya yang selalu pasangin night lamp buat dia. Makanya ketika dia sudah mulai beranjak dewasa gak bisa tuh dia tidur gelap. Rasanya engap gitu. Kenapa? Situasi yang menolong dia untuk create kebiasaan dia. Habit ditambah situation jadinya habituation. Tadi sudah di ibadah 2. Saya gak panjang di sini supaya kita bisa lanjut ke ibadah berikutnya. Di ibadah ketiga sudah disampaikan bahwa ketika habit kita berubah. Sifat lama, keinginan daging kita berubah, semakin serupa dengan gambarnya gitu kan. Karakter kita nih makin align, makin selaras dengan karakter Kristus. Anda layak diberi nama baru. Yang ngasih nama baru itu Tuhan Bapak Ibu. Kalau manusia cuman bisa ngasih julukan. Kalau orang ngasih julukan itu biasanya karena ada ledekan di dalam hidup Anda. Nah, baik yang diberikan nama baru oleh Tuhan atau julukan berupa ejekan oleh manusia, dua-duanya pasti pernah membuktikan. Gak mungkin orang dijuluki kalau dia tidak membuktikan sering melakukannya. Contoh, orang yang kalau datang ke gereja telat terus.
Diundang ke breakfast with God, datangnya lunchtime. Telat banget dia, judulnya aja udah breakfast, kenapa datangnya lunch? Untung gak datang dinner ya kan? Telat banget. Lalu kemudian masuk lagi di ibadah tahun baru, masih telat juga. Yang kayak gini bolehlah kita juluki dia si tukang telat. Yang minjem uang sana sini gak pernah dikembaliin. Ngutang sana ngutang sini, boleh gak disebut dijulukin si tukang ngutang? Boleh, karena dia terbukti udah ngutang sana sini. Nah, kita berdoa supaya hidup kita ini gak dapat julukan manusia. Tetapi kita diberi nama baru oleh Allah. Abram diberi nama baru Abraham. Sarai diberi nama baru Sarah. Yakub diberi nama baru Israel. Simon diberi nama baru Petrus. Saulus, si penghancur itu, diberi nama baru Paulus, orang yang kecil di hadapan Tuhan karena dia sudah rasakan kasih karunia Tuhan. Bagaimana dengan kita? Layak gak kita terima nama baru dari Tuhan? Ya, oleh sebab itu ketika nama baru itu diberikan berarti itu berupa buah yang sudah kita lakukan. Nah, buah berbicara tentang tuaian gak bisa kalau gak ada konsekuensi tuaiannya. Itu yang akan kita bicarakan sama-sama di sore hari ini. Sehingga nanti kalau ditanya di buku terakhirnya, jadi ini mau dibawa kemana nih? Tahun kemenangan kalau udah menang mau dibawa kemana? Kalau udah terima berkat internasional mau dibawa kemana? Saya berdoa supaya ketika kita menerima semua berkat itu stamina rohani kita makin kuat sepanjang tahun ini. Amin. Dan untuk tidak kehilangan cuplikannya saya berikan Anda slide saja dari ibadah 1. Jadi headernya saya taruh summary dari ibadah umum 1 ya yang jam 7. Bahwa pemenang tidak pernah menyerah dan orang yang menyerah tidak pernah menang. Anda boleh foto, Anda boleh catat, intinya ini. Tapi kalau Anda mau dengarkan keseluruhan, kami belajar tadi pagi dari surat Yohanes di kitab Wahyu kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Jadi ada 7 poin. Tapi kan kalau itu dijelasin sekarang lagi jadinya selain redundant lama. Jadi Anda harus mendengarkan supaya lengkap rekamannya. Lalu kemudian di ibadah yang kedua, yang kata dari habituation adalah gabungan 2 kata ini. Tadi saya katakan bahwa kita tuh gak bisa punya kebiasaan kalau gak ada triggernya, kalau gak ada stimulusnya. Stimulusnya adalah pergaulan kita, makanya pergaulan yang buruk kan merusak kebiasaan yang baik ya kata firman Tuhan. Ada nggak ayat yang mengacu pada habituation? Kalau exactly word by word habituation nggak ada di Alkitab. Tetapi situasi yang menunjang, yang menjadi trigger ada. Di Amsal 22 ayat 24 sampai 25, ini lebih baik kita baca bersama. 3, 2, 1, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi punya habituation. Jadi gampang marah, rasanya bentak-bentak enggak apa-apa. Normalize things yang sebetulnya bukan nilai kerajaan Allah. Lanjut yuk. Dengan tingkah lakunya dan kemudian apa katanya? Memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah tadi kita belajar tentang nama baru di ibadah ketiga. Ini saya kasih summary, headernya saya ganti summary yang ketiga ya. Yesaya 62 ayat 2. Anda waktu masuk Old and New, kami juga di Tangerang, kami live streaming. Waktu Pastor Philip menyampaikan tentang Yesaya 60 ayat yang pertama. Lalu kemudian ketika saya liburan di tanggal 29 Desember. 1 hari menginap, masuk dalam pujian penyembahan, minta arahan Tuhan. Tuhan berikan ayat ini pop up ketika saya sedang menyembah dalam mata tertutup. Saya bilang, Tuhan ini keluar nih Yesaya 62 ayat 2. Jujur ya saya gak hafal loh isi Yesaya 62 ayat 2, gak hafal. Terus saya buka mata hilang dia. Terus saya pikir kebetulan aja nih terlintas aja. Saya nyembah lagi dalam deep worship, begitu saya tutup matanya nongol lagi ayatnya Yesaya 62 ayat 2. Begitu saya tahu saya ngerti sekarang kenapa Tuhan izinkan kita punya nama baru. Yuk kita baca sama-sama ya. Makanya tadi saya katakan nama baru tuh dari Tuhan. Kalau julukan tuh dari manusia. Julukan mah gak usah dikejar. Itu mah cap, itu mah label dunia. Gak perlu dipikirin. Yang perlu dipikirin adalah kapan saya dapat nama baru dari Tuhan. Kita baca ya. 3, 2, 1. Maka bangsa-bangsa akan melihat apa? Kebenaran mumunya kecil loh. Wah Anda tuh ya udah ganti sifat lama keinginan daging dengan kehendak Tuhan. Dunia tidak bisa avoid keberadaan Anda. Dunia akan melihat
kebenaranmu. Lanjut ya. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh siapa? Keren banget, yang memberikan nama baru ini bukan manusia. Yang memberikan ini Tuhan. Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit yang kuning ya. Saya sering kasih warna berbeda supaya gampang kita ngertinya. Yang warna kuning ini dikatakan bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Dipermudah kita untuk menerima berkat internasional. Karena Anda akan dealing dengan bangsa-bangsa melihat kebenaranmu. Gak usah fokus ke bangsa-bangsanya, fokusnya ke kebenaranmu. Ketika engkau benar di hadapan Tuhan, orang gak tahan dengan terangmu. Orang gak tahan dengan kemuliaanmu. Seperti Yesaya 60 ayat 1, Pastor Philip sudah sampaikan. Mu-nya kecil loh ya, bukan besar. Artinya kita absorb terang Tuhan dalam hidup kita. Kita absorb kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita hidup benar, terima kebenaran dari Tuhan. Menjadi kebenaranmu kecil. Wah, itu sih unavoidable. Bangsa-bangsa nengok semua ke Anda. Karena Anda bukan cuma punya terang, tapi Anda gemilang di dalam Tuhan. Makanya siap-siap di tahun ini akan banyak pintu-pintu kesempatan besar dibukakan bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan nulis kok. Bahwa dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah apa? Orang. Sedangkan kita suka salah kaprah, Tuhan berkatilah perusahaanku. No. Tuhan memberkati orang. Ketika Anda ada di perusahaan A diberkati. Kenapa? Karena orang yang ada di perusahaan A mengandalkan Tuhan. Anda pindah kerja ke perusahaan B diberkati. Kenapa? Orangnya yang mengandalkan Tuhan sudah pindah dari perusahaan A ke perusahaan B. Warga negara Indonesia, Anda dan saya yang mengandalkan Tuhan, no wonder Indonesia diberkati. Orang Indonesia yang diizinkan Tuhan memperlebar dan memperluas wilayahnya ke bangsa-bangsa, bangsa-bangsa akan diberkati. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi ini bukan dengan kuat gagahmu, tapi karena Anda sangat mengandalkan Tuhan. Makanya selain wilayah Anda diperluas karena kebenaranmu, perhatikan yang warna hijau. Yang warna hijau adalah bukan hanya pintu-pintu kesempatan baru dibukakan, tapi pintu-pintu kesempatan barunya itu dilakukan percepatan. Ini penting loh. Mau ngapain banyak-banyak kalau nggak cepet? Tambah nggak ada waktu Anda. Wong pintu dibukakan 10 aja nggak bisa manage your time. Pintu berkatnya 10 aja kadang-kadang baca Alkitabnya bolong-bolong. Mau ngapain diberikan pintu baru? Semakin nggak baca Alkitab nanti. Tetapi Tuhan bilang aku bukakan pintu baru dan aku bukakan percepatan. Kenapa? You will deal with the decision maker. Makanya di sini dibilang semua raja. Oh, kalau raja itu udah decision maker. Jadi pintunya dibukain banyak, birokrasinya gak panjang. Kenapa birokrasinya gak panjang? Semua raja akan melihat kemuliaanmu. Ketika semua raja akan melihat kemuliaanmu, apapun yang kau lakukan kerjakan, dilakukan percepatan dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau mengalami ini? Terpujilah Tuhan, sebab Amsal berkata, orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja mereka akan berdiri. So upgrade yourself. Upgrade kapasitas kita, upgrade sehingga mereka dapat melihat betapa Allah yang kita sembah hidup di dalam hidup kita. Amin. Ya. Sekarang kalau kita tahu udah diperlebar wilayahnya, dipercepat, itu sebenarnya tujuannya buat apa sih? Tujuannya adalah supaya kita bisa melaksanakan amanat agung. Tahun kemenangan dan berkat internasional adalah supaya Anda menggenapi amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak bisa itu dikerjakan sendirian. Firman Tuhan sudah cerita bahwa tuayan itu banyak tetapi pekerjanya sedikit. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri nih. Berkat internasional adalah berkat korporat. Anda yang sudah ber-CG bergerak bersama dengan CG Anda. Satu gereja bergerak untuk menerima kemenangan. Sebab tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Makanya dikasih nama baru di ibadah ketiga. Headernya saya ganti menjadi summary ibadah umum 3. Coba bilang sama kanan kiri, enak ya datang yang keempat diceritain dulu sama dia.
Ya, di ibadah 3 itu ada nama baru. Nah, pada saat tuaian sudah menguning, ada bagian yang menanam, ada bagian yang menyiram, tapi yang ngasih pertumbuhan sih tetap Allah gitu ya. Lalu kemudian Anda disebut dengan nama baru, bukan lagi si tukang utang, bukan lagi si tukang telat. Nama barunya ada di ayat 9. Saya nggak baca semua karena ini harus dengar sih secara utuh ya, tapi kita baca 9 aja ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, dan itu adalah nama baru kita di tahun 2025. Bahwa kita adalah kawan sekerja Allah berarti ngerjain agendanya Tuhan, bukan ngerjain agenda sendiri. Yang kedua, kita disebut ladang Allah. Ladang tugasnya memastikan tanahnya subur karena yang menggarap Tuhan. Yang penting tanah kita subur. Kalau bicara bangunan Allah, kalau Anda dengar ibadah 1, Anda dijadikan soko guru dalam bait Allah. Anda jadi tiang pancang dalam bait Allah. Anda jadi panutan dalam hidup dalam kebenaran. Kayak gitu loh yang Tuhan mau di dalam tahun kemenangan, gak main-main. Nah sekarang tuaian itu kan gak bisa terjadi tanpa pertumbuhan, betul ya? Nah pertumbuhan hanya terjadi ketika ada yang ditanam. Nah yang ditanam itu perlu dikelola. Yang ditanam juga perlu ada ditabur. Gak mungkin bisa terjadi tanaman kalau gak ada yang nabur. Berarti ada proses di dalamnya. Nah ini yang kita mau pelajari tentang konsekuensi taburan. Jadi saya mau kita belajar dulu tentang prinsip taburan ya. Bersama-sama saya sudah bikinkan quote-nya supaya cepat gitu Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama yuk prinsip tabur tuai 3, 2, 1. Prinsip tabur tuai membuktikan bahwa manusia diberikan kehendak bebas yang pertama. Yang kedua diberikan akal budi untuk ngapain? Untuk memutuskan apa yang patut ditaburnya dengan kesadaran penuh bahwa satu hari kelak ia akan menuai hasil taburannya. Jadi hati-hati ya, ini sudah masuk di dalam judul konsekuensi taburan. Jika Anda menabur biji jeruk, nggak mungkin lah Anda menuai buah durian. Nggak make sense kayak gitu. Jadi hukum tabur tuai itu udah nggak bisa dibikin-bikin sendiri atau di skip-skip tuh udah nggak bisa. Nah ini yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kita mau belajar di tahun kemenangan dan berkat internasional ada panduan tabur tuai 5S biar cepat ya. S yang pertama adalah sebelum bicara benih. Nah itu benih nggak mungkin jatuh kalau nggak ada desowernya, kalau nggak ada penaburnya. Harus ada orangnya dulu, benih gak bisa jatuh begitu aja tanpa ada orang yang rela untuk menjatuhkannya. Oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama bahwa yang namanya penabur adalah orang yang berpengalaman. Makanya bersyukurlah kalau Allah memberikan proses dalam kehidupan kita karena pengalaman itu mahal harganya. Kalau kita nggak punya pengalaman, kita nggak tahu betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus dilakukan oleh the sower? Apa yang harus dilakukan oleh sang penuai? Sang penuai yang punya kehendak bebas, sang penuai yang punya akal budi kan, tadi kan harus buat keputusan dia. Untuk apa sih? Nomor 1. Nggak boleh mudah menyerah di tahun kemenangan dan tahun berkat internasional. Jadi berhentilah menasehati orang lain dengan menunjuk-nunjuk ke depan, ganti tunjuknya, tunjuk ke diri sendiri. Bilang Gina gak boleh mudah putus asa. Kalaupun Tuhan tegur sepanjang perjalanan 2025 itu untuk kebaikanmu. Jangan pernah putus asa apalagi pindah-pindah gereja. Gak usah, tetap berproses dalam Tuhan, gak usah ambil kesimpulan dulu. Sebab Allah belum selesai sama hidupmu. Nah ayatnya ada di mana? Di Ibrani 12 ayat 5-6. Kita baca dengan keras 3, 2, 1. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kenapa? Karena Tuhan menghajar. Ini mesti jelas nih ya, bukan Tuhan mengajar loh ya. Tuhan ngapain? Menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Siapa yang percaya kita adalah anak-anak Allah? Gak boleh ngambek ya kalau ditegur Tuhan. Sebab dia sayang banget sama Anda dan saya. Hanya itulah caranya. Nasehatin diri. Kalau dinasehatin sama Tuhan, ditegur Tuhan, angkat tangannya semua. Tunjuk-tunjuk ke dirinya. Gak boleh cepat menyerah, gak boleh ngambekan tahun ini ya. Gak boleh dikit-dikit tersinggung tahun ini. Ini adalah tahun kemenangan.
Oke? Kenapa sih? Karena ketika kita rela berubah, kita jadi serupa dengan gambar Kristus. Dan kita bisa menikmati panen dari Tuhan. Percayalah bahwa pekerjaan dan rancangan Tuhan tahun ini luar biasa. Amin? Bayangin Anda dibawa ke raja-raja loh. Anda dibawa ke bangsa-bangsa loh. Apakah itu bukan sesuatu yang luar biasa? Buat saya luar biasa sekali. Makanya Mazmur 92 ayat 6 sampai dengan 8 itu sudah menuliskan. 3, 2, 1. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Kalau pakai kata betapa berarti besar banget gitu ya Bapak Ibu. Lanjut yuk. Dan sangat dalamnya, pakai kata sangat dalamnya rancangan-rancanganmu itu. Sorry ya, tahun kemenangan dan tahun berkat internasional ada tipe orang yang gak bisa ikutan. Tipe orang apa yang gak bisa ikutan? Kita baca di ayat berikutnya. Orang bodoh tidak akan mengetahui. Orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Kasihan ya, dua orang ini gak bisa ikutan dia. Gak bisa ikutan menikmati kemenangan. Kenapa sih? Apa bedanya ya? Saya bedakan dulu dua orang ini. Mungkin saya pernah sampaikan di ibadah 4, saya lupa. Kalau saya pernah sampaikan berarti inilah reminder buat kita. Orang bodoh adalah orang yang gak tahu kehendak Tuhan. Makanya disebut bodoh. Gimana caranya biar dia tahu? Harus diajar sama Tuhan. Kalau dia terima pengajaran, dia jadinya gak bodoh lagi. Bedanya apa sama orang bebal? Orang bebal tahu firman Tuhan. Orang bebal sudah pernah diajar oleh Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Kalau orang bodoh harus diajar biar gak bodoh lagi. Kalau orang bebal udah tahu, gak usah diajar lagi kan udah tahu. Harus diapain dia? Harus dihajar. Coba tanya kanan kirinya mau pakai hak apa enggak? Terserah Anda. Gini loh Bapak Ibu, saya percaya karena jemaat ini jemaat yang luar biasa sih. Kalau Anda punya 5 seri khotbah, Anda sudah terbiasa makan firman sepanjang minggu, betul? Jadi di sini itu nggak ada orang bodoh, nggak ada. Karena di sini semua orang sudah diajar firman. Pastor Philip tuh kalau ngajar satu kata, udah pada nggak ada yang bodoh di sini mah. Masalahnya urusan bebal saya nggak tahu. Kita udah belajar banyak, tapi belum tentu kita melakukannya. Ya, nah yang begini nggak bisa ikutan menerima kemenangan, nggak bisa ikutan terima berkat internasional, sayang ya. Tipe yang ketiga, lanjut yuk. Tadi katanya orang bebal tidak akan mengerti. Ini apaan sih tahun berkat internasional, dia juga gak ngerti. Apa sih raja-raja akan datang, gak ngerti dia. Sekarang ayatnya yang ke-8, 3, 2, 1. Apabila orang-orang, timbul lagi nih sekarang tipe yang baru. Terbaru, bukan bebal, bukan bodoh. Tetapi fasik, orang fasik tuh yang gak ada takutnya sama Tuhan. Kita baca ya. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Apa katanya? Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk, jadi mereka bertumbuh loh, hati-hati loh ya, ilalang numbuhnya bareng gandum loh ya. Tumbuh dia, tumbuh kok sama-sama tumbuh, cuman dia tumbuh untuk dipunahkan. Kalau Anda tumbuh untuk menerima berkat internasional, di situ bedanya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah oleh sebab itu kita harus sama-sama memastikan selain the sower-nya benar, jangan menyerah. Kita harus pastikan yang kita tabur, yang kedua seed-nya, benihnya unggul. Benih unggul itu superfood, firman Tuhan. Kalau benih itu firman Tuhan ditabur sepanjang 2025 Anda akan menuai hikmat. Karena Anda gak bisa menabur hal yang berbeda ketika Anda tuai, gak mungkin sih. Kan tadi saya sudah bilang jeruk gak mungkin jadi duren gitu loh. Kalau Anda tabur firman Tuhan terus menerus sepanjang tahun ini, Anda pasti akan menuai hikmat. Kenapa perlu menuai hikmat? Tantangan ke depan kita gak tahu ada lebih besar lagi atau tidak. Tetapi ketika kita punya hikmat, cara responmu jadi beda. Engkau gak merespon pakai emosi, engkau meresponnya pakai wisdom. Itu yang membedakan, makanya Anda perlu untuk menabur firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Kenapa harus menabur sebanyak-banyaknya? Waktu menabur sama waktu menuai itu gak pernah sama. Gak ada tuh orang menabur 3, 2, 1, boom langsung menuai, gak ada. Anda menabur di sini, Anda menuai di sini. Ini ada proses perjalanan nih. Saya gak pernah lihat loh orang menabur benih biji mangga gitu dalam hitungan ketiga. Tumbuh dan berbuah, gak pernah saya lihat kayak gitu. Makanya harus sabar dalam prosesnya Tuhan. Dilarang menyimpulkan sebelum Tuhan selesai dengan perkaramu.
Amin. Ya, oleh sebab itu belajarlah dari benih. Saya suka gambar ya. Karena picture speaks thousand words, susah banget nyari benih yang modelnya kayak begitu. Gitu ya. Belajar dari benih. Benih kecil itu tahu untuk dia mau bertumbuh. Gak ada jalan lain Bapak Ibu. Gak ada tuh benih mau tumbuh dielus-elus. Gak ada. Benih yang mau tumbuh itu harus rela dijatuhkan dalam kotor. Jangan cengeng. Tahan banting dong. Tahan uji dong. Dibuang dilempar ya sudah tahan uji. Mana ada benih mau tumbuh kalau dielus-elus. Apalagi disimpan di kantong. Gak bisa tumbuh. Benih itu harus dijatuhkan dalam kotor. Harus terbungkus dalam gelap. Dan berjuang mencari cahaya. Nah ini nih Anda kalau dengerin Old and New ya. Pesan Old and New. Anda pasti ngerti bagaimana berjuang untuk mencari cahaya. Kita baca lagi sama-sama ya. Dengan keras minimal 1 ayat. Yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang Anda. 3, 2, 1 bangkitlah. Menjadi teranglah sebab terang siapa? Mu-nya kecil, terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit. Ini sih saya nggak perlu terjemahkan lagi, mestinya Anda nonton lagi dari recordingnya, Anda ngerti karena itu message-nya begitu luar biasa ya. Sekarang kita lanjut ya ke S yang keempat, yaitu soil atau tanah hati atau wadah subur untuk bertumbuh. Kita tahu ada ayat yang begitu famous, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Benih yang Anda tabur belum tentu bisa dilihat kasat mata. Kenapa? Ketika dia belum bertumbuh ke atas, izinkan dia bertumbuh ke bawah dan berakar kuat. Makanya penting bagi kita untuk jaga hati. Kalau ekspektasi Anda belum Anda lihat di 2025 bulan Juni, sabar. Dan tetap percaya Allah sedang memberi pertumbuhan. Amin. Ya, percaya sama Tuhan tuh nggak bisa setengah-setengah. Makanya Amsal 3 ayat 5 berkata, kita baca, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap itu artinya 100% Bapak Ibu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena pengertian manusia terbatas banget. Dia cuma mau mengerti yang dia mau. Ulang ya, manusia tuh cuman mau ngerti yang dia mau. Yang dia nggak mau, yang dia nggak suka itu bebal sekali untuk mengerti. Makanya jangan sampai kita terlalu cepat menyimpulkan keadaan yang sebenarnya Allah sedang berproses dalam kehidupan kita. Ingat ya, menabur sama menuai musimnya beda. Jadi jangan diburu-buru. Belajarlah dari alam. Alam tidak pernah tergesa-gesa Bapak Ibu. Yang tergesa-gesa tuh manusia, makanya dia sering salah langkah, sering kekurangan gara-gara tergesa-gesa. Dan kemudian yang keempat adalah stewardship, yaitu tata kelola. Ini berbicara tentang bagaimana kita merawat area pengaruh. Gini. Kalau mau diperluas ke bangsa-bangsa, minimal komunitasmu di Indonesia tolong ditambah. That's a very minimum requirement. Sebelum bisa mengembangkan sayapmu ke internasional, minimal bergaul. Waktu kita masih ada di domestik, setuju? Kalau di domestik aja Anda nggak ber-CG, maaf. Kejauhan ke internasionalnya. Jadi yang belum mengambil keputusan untuk punya komunitas tetap CG, bertobatlah. Sebab Anda harus ikutan di tahun ini. Itulah sebabnya kita perlu berkomunitas. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan sangat dalam dan betapa besar rancangan-rancangannya. Ada African Proverbs berkata demikian. Saya suka banget sama quote ini. If you want to walk fast, walk alone. Ribet bawa orang lain, jadi telat gara-gara orang lain ikut. But if you want to walk far, you have to walk together. Mau jalan cepat sendiri aja nggak usah bawa CG, nggak usah bawa komunitas, sendiri aja. Lebih gesit, percayalah sama saya. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh sampai dengan internasional, Anda harus berjalan bersama-sama, nggak bisa jalan sendirian. Itulah sebabnya amanat agung menjadi tugas kita. Kenapa sih nggak bisa jalan sendirian? Sebab jika ada satu yang jatuh, yang satu bisa menopangnya. Kita baca dengan cepat Pengkhotbah 4 ayat 9, 10 dan 12. 3, 2, 1. Berdua lebih baik daripada seorang diri.
Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Mereka tuh plural ya, jadi jamak. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan bila mana seorang dapat dialahkan tuh berarti dikalahkan ya, bukan typo ini, tapi memang tulisannya gini. 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah. Tali 3 lembar bisa mengacu kepada hubungan dari Tuhan, suami, dan istri. Tali 3 lembar juga bisa mengacu pada hubungan Tuhan, anak, dan orang tua. Makanya di tahun ini rapatkan barisanmu, create family altar, jangan bolong-bolong. Kenapa? Karena mesbah keluarga dapat mengubah keluarga lewat doa. Jangan main-main sama kuasa doa. Anda kalau tahu kebermanfaatan doa, Anda gak akan putus doanya. Sayangnya masih ada di antara jemaat yang harus diajak, dipaksa dulu untuk berdoa karena dia belum tahu kebermanfaatannya. Kalau Anda masih harus dipaksa baca firman Tuhan, maaf banget saya harus sampaikan ini. Berarti Anda belum tahu kebermanfaatannya. Sama kayak orang dipaksa olahraga. Kenapa harus dipaksa olahraga? Sebab dia belum tahu kebermanfaatan olahraga. Kenapa orang dipaksa makan sehat? Biasanya sama dokter dipaksanya. Kenapa? Dia nggak tahu kebermanfaatan makan sehat itu luar biasa. Nah kalau kita masih dipaksa baca firman Tuhan, berarti nggak tahu kebermanfaatannya. Masih dipaksa sama gembala sidang Anda untuk berdoa. Belum tahu kuasanya berarti. Itu luar biasa di tahun kemenangan dan berkat internasional. Nah oleh sebab itu bangun yang namanya doa. Doa tuh saya bikin singkatan. Doa itu bukan list permintaan ya. Datang ke Tuhan minta mulu sih, bukan gak boleh. Bisa gak engkau lakukan yang lain? Ketika engkau minta dalam otoritas Allah. Jadi doa adalah dalam otoritas Allah. Ketika permintaanmu selaras dengan kehendak Tuhan jadi. Kenapa permintaanmu sering gak jadi? Sebab yang kau minta beda sama yang Tuhan mau. Itulah sebabnya penting untuk baca firman. Apakah keluarga saja cukup? Gak boleh, harus ditambahin dengan komunitas, namanya kekeluargaan. Itulah sebabnya ada salam khas ketika Anda bertemu di gereja, namanya welcome home. Kita adalah keluarga Allah di tempat ini. Kalau keluarga kan ada hubungan darahnya. Kalau kekeluargaan itu bukan urusan darah, itu urusan rasa. Makanya bangun rasa kekeluargaan itu di dalam CG Anda masing-masing. Rumah kami adalah markas CG, anak saya tertanam di GMS Tangerang. Jadi karena adik kakak ini CG-nya sudah multiplikasi beberapa kali. Jadi harus pisah hari ya. Ada yang hari Rabu sama Jumat ya. Hari Rabu ada CG sendiri, hari Jumat ada CG sendiri. Kadang-kadang ada CG gabungan di hari lain. Kadang-kadang habis selesai AOG hari Sabtu ke rumah lagi. Jadi rumah kami tuh markas gitu. Saya sama suami tuh gak punya anak laki-laki. Kami punyanya 2 putri. Terus kepingin punya anak laki-laki, tapi sepertinya Tuhan mengizinkan 2 anak wanita dan buat kami itu blessing. Tapi ternyata Tuhan tuh bisa kasih kerinduan yang dulu pernah ada yang kita juga sudah lupa sih sebenarnya gitu ya. Ternyata diberikan anak-anak rohani. Bayangkan saya punya 2 putri, masing-masing CG-nya di rumah. Masing-masing CG-nya isinya jiwa-jiwa. Anak laki semua. Sampai anak saya bilang begini, kalau gitu kita doanya harus dirubah. Jangan minta jiwa-jiwa lagi, minta jiwi-jiwi. Supaya jiwi-jiwi itu juga jadi bagian dari komunitasku gitu ya. Tapi saya bersyukur dan saya heran sih. Ketika saya ke GMS Bali dan pasar, lalu kemudian ada orang bilang, Bu anak saya kuliah di Tangerang tapi belum punya komunitas. Saya bilang coba daftar dulu. Siapa tahu bisa masuk, kalau area tinggalnya dekat rumah saya bisa masuk di CG anak-anak. Tapi anak-anak yang akan hubungin ya bukan saya gitu. Karena kita beda dari jenisnya gitu kan, jenis CG-nya. Lalu kemudian ketika dihubungin saya kan gak tahu, namanya kan Kiki gitu ya. Jadi kan saya pikir perempuan dong ya, gak taunya pas Kiki ditelepon, halo. Aku dapat jiwa-jiwa lagi gitu ya. Benar-benar Tuhan itu luar biasa ya. Kenapa? Karena bicara penuaian kita gak bisa lakukan sendirian sih. Anda dan saya harus lakukan kolaborasi. Now we have arrived ke yang kelima. Season. Anda akan menuai pada musim Tuhan. Pada waktu Tuhan. Jangan dipercepat, jangan di skip prosesnya. You cannot skip the process by the way.
Proses itu cuma bisa Anda lakukan dua. Anda mencintai prosesnya, maka Anda akan melihat progresnya dan gak boleh protes sama semua prosesnya. Atau Anda berhenti melakukan. Anda berhenti menyirami, Anda berhenti merawatnya, maka percayalah benih itu akan mati. Kalau benih itu mati bukan salah gereja. Kalau benih itu mati bukan salah Tuhan. Benih itu mati juga bukan salah CGL-mu. Salah dari engkau yang tidak mau bayar prosesnya dan engkau yang selalu skip prosesnya. Sebab penuaian ini akan terjadi, pertanyaannya mau ikutan apa enggak. Tahun kemenangan pasti akan terjadi, mau ikutan apa enggak. Berkat internasional pasti akan diberikan. Firman Tuhan yang bilang, bukan Pastor Philip, bukan saya juga yang bilang. Itu sudah tertulis kok. Bangsa-bangsa itu berkatnya akan datang kepada kita. Mau ikutan enggak? Nanti makanya ada pertanyaan untuk ibadah kelima, mau dibawa kemana? Anda tahu lagu ini? Sudah lihat tanda-tandanya telah nyata? Hujan akhirnya telah tiba? Allah sedang melawat umatnya. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami selesai dengan ibadah keempat. Tuhan, Engkau yang menolong. Begitu banyak proses yang kami pelajari. Kalau kami tahu banyak, berarti kami bukan lagi orang bodoh. Kami sudah diajar. Izinkanlah kami, mampukanlah kami ya Aba ya Bapa untuk kami dapat melakukannya supaya kami tidak dikategorikan menjadi orang bebal, apalagi orang fasik. Karena kami mau ikut dalam kegerakan ini. Berkat internasional secara pribadi dan korporat pasti akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena tanda-tandanya telah nyata. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian Tuhan.